atahumullahu bi'adamil fahm. Mereka menolak dan bahkan ya kan, i'tidar itu meminta maaf untuk tidak melakukan sesuatu, itu i'tidar. Makanya orang Arab kalau ngomong a'tadzir itu artinya saya minta maaf. Nah, mereka tidak melakukan sesuatu terhadap perkara-perkara yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibantah dengan alasannya imam gak mau mengikuti, atau mereka cuma menjawab saya tidak paham. Kaqaulihi wa qalu qulubuna khulf. Hati kami sudah tertutup. Artinya kami gak bisa menerima yang lain. Tidak bisa menerima kebenaran. Nah, ini manusia kalau hatinya tertutup kayak gini udah sulit untuk menerima kebenaran. Dan biasanya orang macam kayak gini itu sombong. Ya kan, karena pengertian sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Kemudian dalam ayat lain, ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ketika Nabi Syu'aib berdakwah kepada kaumnya, mengajak kepada tatanan dan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diikuti, dijawab oleh kaumnya, kami enggak paham, enggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Dijawab seperti itu, dong. Kami enggak paham dan enggak ngerti apa yang kamu maksud. Padahal dia tahu, tapi karena tertutupnya hati untuk menerima kebenaran dan kesombongannya, fa'akdzabahumullah wa bayyana anna dzalik bisababi at-tab' ala qulubihim wa anna at-tab' bisababi kufrihim. Maka Allah dustakan, Allah bantah pernyataan-pernyataan mereka, dan Allah jelaskan di dalam ayat-ayatnya bahwasannya perbuatan mereka tersebut karena hati-hati mereka itu sudah keras. Hati sudah keras sehingga tidak lagi bisa menerima kebenaran. Dan kekerasan hati itu disebabkan karena kekufuran mereka untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menerima atau menolak untuk menerima kebenaran itu kadang dengan alasan saya nggak paham, seperti Allah sebutkan dalam kisah, ya kan, orang Yahudi ketika diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Islam, untuk masuk kepada agama Islam, maka jawaban orang Yahudi tersebut, qalu qulubuna khulf. Hati kami sudah tertutup. Padahal mereka tahu akan kedatangan Rasulullah itu sudah diberitakan di dalam Taurat, dan bahkan tidak ada seorang nabi pun sebelum Rasulullah yang diutus ke dunia ini kecuali sudah diberitahu oleh Allah akan adanya nabi penutup dan nabi terakhir. Tapi karena merasa dengki dan sombong, ya kan, dan bahkan mereka itu menantang Allah, kenapa nabinya nggak diturunkan dari orang Yahudi, kok diturunkannya dari orang Arab? Harusnya yang pantas jadi nabi itu adalah dari orang Yahudi saja, gitu loh. Nah, situ berkeyakinan yang pantas jadi nabi itu orang Yahudi, kok kenapa nabi kamu dibunuhin? Tidak ada sebuah kaum yang paling banyak bunuh nabi-nabinya seperti orang-orang Yahudi. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah lepas dari makar pembunuhan orang-orang Yahudi. Sampai Rasulullah sendiri pun berapa kali mereka melakukan makar dan uji coba. Dan dengan itu mereka yakin. Yakinnya apa? Kalau memang itu benar nabi, kita nggak bakal bisa mungkin bunuh. Sulit. Tapi memang bandel, pingin nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang yang sifatnya seperti ini kayak orang-orang Yahudi. Tahu, ya kan? Kalau saya membunuh Nabi seperti ketika ada salah seorang wanita Yahudi yang memberikan racun pada paha kambing untuk dihidangkan dan dihadiahkan kepada Rasulullah.
Apa perkataan perempuan tersebut? Wallahi kalau dia adalah betul-betul seorang nabi, maka daging ini akan berbicara dan memberitahu kepada dia bahwasanya di dalamnya ada racun. Tapi nekat, pede, ya kan, percaya diri untuk ngerusak. Walaupun ngerusaknya itu nggak berhasil, tapi mereka percaya diri. Ini kehebatan orang Yahudi. Tetap usaha untuk membunuh Rasulullah dengan menjatuhkan batu dari atas, ya kan, pintu. Jadi karena kan rumah di zaman dahulu itu kan seperti benteng-benteng, jadi sudah dipersiapkan batu itu. Begitu Rasulullah masuk, bak, dijatuhin. Dengan sengaja mengundang Rasulullah katanya untuk pertemuan atau apa, membicarakan masalah permasalahan, ya kan, tapi sudah dipersiapkan seperti itu. Dan Jibril turun memberitahu. Itu pun mereka yakin. Seperti itu. Bal'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Maka Allah laknat mereka atas kekufuran mereka, maka kita dapatkan sedikit di antara mereka yang beriman. Berapa persen orang Yahudi yang beriman? Ada yang menjadi orang Islam, ada yang mendapatkan petunjuk hidayah, ada, tapi berapa persen? Sangat sedikit sekali. Nah, ghulf itu artinya ghilaf. Ghilaf itu apa? Penutup atau sampul. Makanya kan sampul dikatakan ghilaf. La yasilu ilaiha kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah sampai ke dalam hati mereka perkataan Rasulullah SAW, karena sudah ditutup, dan itu mereka nyatakan sendiri. Wala tatma'in qulubahum ila kalamihi, dan hatinya tidak akan pernah menjadi tenang atau merasa tenang dengan sabda-sabda Nabi Muhammad. Kebalikannya orang yang beriman kan, ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad, itu kan hatinya damai. Ada ketenangan. Khususnya kelezatan tersendiri ketika bisa mempraktekkan keimanan tersebut. Iman itu lezat loh, nikmat. Bagaimana nikmatnya? Coba aja ketika Anda berhasil melakukan ketaatan peribadahan kepada Allah, atau Anda berhasil meninggalkan perbuatan maksiat atau larangan, ya kan, yang Anda perjuangkan, dan Anda berhasil tidak terjerumus di dalamnya. Antum merasakan, mesti ada kenikmatan tersendiri. Karena jauhnya Anda dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadhu hadha hujjatan fi takdzibir rasul. Ya kan? Ini dijadikan sebagai landasan. Kalau yang seperti ini dijadikan landasan bagi mereka untuk mendustakan perkataan Rasulullah. Enggak paham, enggak ngerti. Ya kan? Mungkin perkataan prokem sekarang enggak level, ya kan? Itu. Inilah makna seperti yang dikenal dalam pemahaman ayat yang tadi barusan kita baca bersama Al-Baqarah ayat 88. Wal ma'na tsani wa qalu qulubuna ghulf, dan makna kedua dari ayat ini atau tafsiran kedua dari ayat ini, dan mereka mengatakan bahwasanya hati-hati kami sudah tertutup, annaha mamlu'ah minal ilm, bahwasanya hati kami ini sudah cukup dengan ilmu, sudah penuh dengan ilmu, jadi enggak butuh lagi. Ngapain nanti Muhammad bawa aturan baru, kita udah cukup. Padahal ini adalah duta besar